tahukah Anda pertama kali saya pada saat tertarik ke dalam bisnis properti ya, saya waktu itu bertanya-tanya, kalau saya harus memulai dari mana. Kemudian kalau saya membutuhkan dokumen, contoh-contoh dokumen itu saya dapatkan dari mana. Terus kemudian bagaimanakah caranya seorang developer itu menguasai lahan, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara mendapatkan permodalan, bagaimana kerjasama dengan bank. Banyak sekali waktu itu yang ada di benak saya pada saat saya pertama kali memulai bisnis ini kurang lebih 12 tahun yang lalu. Sampai kemudian saya harus mendapati sebuah kenyataan. Ternyata sampai saat ini sekolah properti itu tidak pernah ada ya. Bahkan di universitas-universitas terkenal itu tidak ada satupun fakultas developer perumahan dibuka. Lalu buat orang-orang baru seperti saya waktu itu, saya berpikir saya harus mendapatkan properti itu dari mana atau mendapatkan ilmu propertinya dari mana. Rupanya tidak ada jalan lain kecuali kita berani mencobanya. Nah, pada saat coba-coba itu tentu saja karena sebagai orang baru dan tidak ada yang mendampingi, tentu saja saya mengalami tabrakan-tabrakan. Nah, tabrakan-tabrakan itulah yang menyakitkan. Sampai kemudian saya punya kesimpulan bahwasanya bagi seorang developer baru ya, yang dibutuhkan sebenarnya bukan pembelajaran, tapi lebih dari itu adalah pendampingan. Pendampingan itu artinya pada saat developer baru ini praktek, step by step-nya itu betul-betul ada tempat untuk bertanya. Ya, ada tempat untuk bertanya, untuk berkonsultasi, bahkan lebih dari itu adalah mencontoh. Bahkan kalau perlu mengunjungi proyek seniornya, untuk kemudian belajar secara real bagaimana caranya membangun bisnis ini dengan baik. Nah, kawan, sejak tahun 2012 ya, saya mendirikan sebuah komunitas. Ya, kemudian komunitas ini kita kenal dengan Developer Property Indonesia. Ya, ini adalah komunitas developer muda terbesar di Indonesia karena memang kita kasih kesempatan kepada siapapun ya untuk bergabung dengan kami. Kemudian pada saat dia praktek, dia boleh konsultasi kami terus-menerus dan itu tidak perlu berbayar sama sekali selama dia adalah anggota Developer Property Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi ya dalam suasana yang tentu saja kami harapkan semakin lama semakin baik. Dan tentu saja kita temanya strategi membuka perumahan dengan modal kecil seperti iklan yang mungkin Anda sudah membacanya gitu ya. Banyak sekali saat ini ya teman-teman itu yang terus-menerus itu bertanya ya, kira-kira kalau bermain properti itu bisa nggak ya dengan modal kecil, apakah harus dengan modal besar atau jangan-jangan tanpa modal juga bisa gitu ya. Nah, ini semuanya kawan ada waktu 1 sampai 1,5 jam ke depan, saya akan membahas step by step membangun bisnis perumahan dengan modal kecil dan saya harapkan Anda bisa menyimak ini semuanya dengan baik ya. Memang tidak serta-merta dalam waktu 1 jam, kemudian Anda setelah mengikuti acara ini, kemudian pulang tiba-tiba bisa menjadi seorang developer, saya rasa itu tidak akan bisa. Tak ada satupun ilmu yang bisa menyulap begitu cepat Anda menjadi seorang developer. Saya mempunyai kesempatan men-sharingkan semata-mata mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini bisa memberikan nilai manfaat buat teman-teman khususnya yang akan memulai bisnis properti. Karena saya akan membahasnya betul-betul dari nol, sehingga bagi pemula tentu harapan kami itu bisa Anda putuskan kira-kira saya mulai dari mana gitu ya. Sejak 2012 kawan ya, saya mendirikan sebuah komunitas yang saya kasih nama Developer Property Indonesia. Ini adalah komunitas developer muda terbesar se-Indonesia yang kami tahu dan kami terus menyumbang developer-developer handal ya untuk kemudian mereka bergabung di di RE ataupun di Apersi ataupun di Hempera ya. Jadi banyak sekali rupanya teman-teman itu pada saat berpraktek pada akhirnya mereka juga membuka PT, kemudian PT-nya bergabung di asosiasi resmi sehingga bisa menjalankan bisnis properti secara benar. Namun apakah pemula ini harus mempunyai PT begitu ya? Nah, jadi saya sarankan mungkin kita mulai dari perorangan dulu juga nggak apa-apa. Namun pada akhirnya nanti tentu saja Anda harus belajar lagi bagaimana untuk bisa menjadi seorang pengembang yang benar ya dan betul-betul mumpuni sehingga Anda juga
wajib mempunyai badan usaha, dalam hal ini adalah PT. Nah, di DPI antara perorangan ataukah badan usaha itu dua-duanya diajarkan. Sekali lagi, simak dengan baik ya. Saya ucapkan selamat datang ya di Developer Property Indonesia Reborn. Gitu. Nah, ini pertanyaan orang awam nih tentang dunia perumahan. Saya seringkali pada saat ketemu beberapa teman yang kebetulan dia bukan seorang pemain properti, ya itu selalu bertanya, kira-kira kalau bermain properti itu ngawalinya dari mana sih gitu ya? Ngawalinya dari mana? Terus kemudian kalau kita ada masalah-masalah, terus kemudian apakah ada tempat untuk bertanya? Karena seberapa banyak pun buku Anda beli gitu ya, kelemahannya buku adalah tidak bisa diajak konsultasi. Padahal antara teori sama praktek nih bisa jadi yang kita temui di lapangan itu sama sekali berbeda kawan gitu. Itulah kenapa memang dibutuhkan seorang mentor, dibutuhkan seorang pelatih atau mungkin seorang pendamping developer senior ya untuk supaya teman-teman bisa lebih matang lagi dalam berkonsultasi. Ya, tapi harapan saya 1,5 jam ini betul-betul bisa membuka wacana yang bagus buat teman-teman semuanya. Ini pertanyaan orang awam tentang dunia perumahan, bagaimana cara memulainya? Kemudian pertanyaan lagi, itu modalnya berapa gitu? Selain bagaimana cara memulai, modalnya berapa gitu? Padahal percayanya tidak ada satupun developer ya yang berani merumuskan bahwa membuka perumahan itu modalnya harus sekian gitu. Kenapa begitu? Karena kita ngomongin fakta kawan. Ya, bisnis perumahan itu bukan bisnis baru, ini adalah bisnis lama. Artinya apa? Artinya di sekeliling kita ini saat ini banyak sekali developer-developer bermunculan dan mereka tentu saja akan bisa saling membantah di lapangan. Oh, modal kecil bisa kok, buktinya saya. Oh, modal besar, ya tentu saja bisa gitu kan, kalau punya modal besar. Tapi tentu saja sangat menarik apabila ini bisa dilakukan dengan modal kecil. Tapi ada beberapa juga teman kita mungkin yang mengatakan bahwa aku dulu tanpa modal gitu loh. Ya, ini semuanya kembali ke jalurnya masing-masing, tapi percayalah bisnis properti itu modal kecil bisa, modal besar lebih bisa, dan tanpa modal pun masih ada kesempatan selama dia tahu seluk-beluk dunia properti, begitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, langkah-langkahnya bagaimana? Ini juga menjadi sebuah acuan kita bersama. Saya dulu juga begitu ya, pada saat pertama kali masuk ke dunia properti, karena awalnya dulu saya bukan pemain properti, saya belasan tahun di bisnis garment bahkan. Kemudian masuk ke properti tentu ada banyak sekali pertanyaan waktu itu ya, tapi karena saya tidak berkesempatan saat itu, tidak ada yang namanya seminar properti, kelas properti tidak ada. Kira-kira tahun 2006 ya akhirnya yang saya lakukan ya tabrak sana, tabrak sini sendiri gitu. Dan kalau ada kesalahan ya saya anggap itu ongkos belajar begitu saja. Itulah kenapa developer otodidak itu biayanya lebih besar ya daripada developer-developer yang mungkin diawali dari pembelajaran secara benar gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, izinnya kemana? Berapa biayanya? Sebagaimana Anda ketahui kawan, banyak sekali developer-developer mungkin bermasalah secara legalitas. Karena begitu kita ngomongin properti itu berharga kalau legalitasnya benar, kalau legalitasnya clear. Gitu ya. Itulah kenapa nanti pada saat kita belajar tentang properti, legalitas ini menjadi nyawa ya dari properti itu sendiri gitu ya. Itulah kenapa kita membangun rumah satu aja perlu ada IMB, perlu ada kena sepadan jalan juga gitu. Apalagi kalau kita membangun sebuah kawasan, kawan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, bisakah saya dapat contoh-contoh dokumen? Kalau Anda lihat ya, kantor perumahan dimanapun itu selalu mereka mempunyai dokumen-dokumen baik untuk menjalankan proyek, untuk mengurus perizinan, maupun untuk kontrak-kontrak ya. Baik dengan kontraktor maupun perjanjian-perjanjian dengan pembeli gitu loh. Nah, kita orang baru tentu saja bertanya-tanya ya, kira-kira dokumen-dokumen seperti itu apakah bisa saya miliki pada saat saya memulai bisnis properti. Kemudian ada pertanyaan lagi berikutnya, saya harus belajar ke siapa? Nah, ini mungkin yang paling menggelitik saya gitu ya, karena dia bertanya kuncinya gitu. Memang di bisnis properti itu kuncinya adalah saya belajar ke siapa, dan kalau saya praktek saya harus bertanya ke siapa ya, dan kalau ada masalah saya harus konsultasi dengan siapa, dan apabila saya ingin dilihat proyek saya, kira-kira saya nyuruh siapa gitu. Ini menjadi sebuah kunci dari pertanyaan-pertanyaan yang lain, dan saya telah merangkumnya. Ternyata saya simpulkan bahwa apabila Anda pemain baru ya, mau masuk ke properti, itu belum mulai saja itu akan bakal banyak nanya. Nah, jawabannya kawan, kalau kita pengen tahu semuanya ya, bagaimana cara memulai, modalnya berapa, langkah-langkahnya bagaimana, ngurus izinnya kemana, berapa lama, berapa biayanya gitu ya.
Dan bisakah saya dapat contoh-contoh dokumen sampai saya harus belajar ke siapa? Ternyata jawabannya adalah hubungi developer senior terdekat gitu. Ya. Jadi kalau developer senior saya rasa bisa menjawab itu semua, tapi tentu saja kita berpikir begini. Apakah ada developer senior itu yang betul-betul bersedia ya kita korek keterangannya, kita minta dokumennya, kemudian apakah dia juga bersedia setiap saat kita tanyain tentang langkah-langkahnya, karena di properti itu ya kalau bisa setiap langkah itu ada seorang senior yang dimintain arahannya. Nah ini akan menjadi sulit sekali kawan kalau Anda bukan putra seorang developer. Ya itulah kenapa kalau kita perhatikan, Pak emang kenapa sih kalau putra developer ya? Kalau putranya developer menjadi developer gampang. Gampangnya itu bukan karena ayahnya ngajari, tapi ayahnya mendampingi. Ya, bukan ayahnya ngajari, tapi ayahnya mendampingi. Beda antara ngajari sama mendampingi. Ngajari itu mungkin sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, gitu ya. Tapi kalau mendampingi itu berarti di setiap langkahnya. Nah, ini mungkin menjadi impian hampir semua pemain properti baru ya. Gimana kalau saya ini bukan dari keluarga developer, tapi ada developer senior yang mau mendampingi saya, begitu. Ya, tapi mungkin Anda telah mencobanya, tanya ke sana kemari ya, developer senior, ternyata developer senior itu sampai kemudian Anda berpikir, developer senior itu pelit, nggak mau berbagi ilmunya gitu. Jangan katakan mereka pelit, kawan. Ya, setiap orang sukses tentu telah membayar mahal seluruh kegagalannya. Sebelum dia sukses, tentu dia telah melampaui banyak hal ya, untuk kemudian dia bisa sukses atau sampai sejauh ini. Mungkin seperti itu gitu ya. Nah, sehingga saya simpulkan developer senior itu mungkin kalau mau ngasih ilmunya semua, dia akan nanya balik, berani bayar berapa? Ya, berani bayar berapa, mungkin gitu. Mungkin dia katakan begini, sebelum saya sukses mas, saya telah 2 kali gagal. Proyek pertama saya rugi 2M, saya anggap ongkos belajar. Proyek kedua saya rugi 1M, saya anggap ongkos belajar gitu. Belum lagi waktu, tenaga, pikiran, atau mungkin pernah diancam orang, atau mungkin pernah, macam-macam lah masalahnya gitu. Sehingga kalau saya katakan bahwa developer senior itu, dia mungkin telah melalui banyak hal ya, sampai kemudian kita lihat dia berhasil gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita siap itu untuk melampaui kegagalan-kegagalan itu, atau nabrak sana-sini itu kan gitu. Yaitu mungkin adalah era masa lalu ya. Kalau era masa sekarang di mana pembelajaran itu begitu terbuka, begitu banyak sekali pilihan, tentu saja ini akan menghemat Anda. Jadi dengan belajar properti secara benar dan baik kepada orang yang tepat, Anda akan menghemat waktu bisa 3 ataupun sampai 5 tahun. Itu lebih hemat ya dari secara waktu, karena Anda tidak perlu melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak penting gitu ya. Nah kawan, yang saya tunjukkan di sini ini adalah fakta, ini bukan asumsi, ini adalah fakta. Sampai kemudian saya di tahun 2012 ya, itu mengganti kata-kata developer senior itu dengan developer properti Indonesia. Harapan saya waktu itu adalah ada sebuah komunitas yang kita itu bisa saling tolong gitu loh. Bahwa di komunitas ini ya kita itu bisa saling memberikan pengalaman, sharing pengalaman, memberikan pengetahuan, bahkan kalau ada anggotanya bertanya, ini komunitas sama-sama wajib menjawab gitu. Ya, kira-kira di tahun 2012 ya saya nekat membuat komunitas ini ya, sampai kemudian saya alhamdulillah mempunyai kesempatan keliling sampai 56 kota di seluruh Indonesia, karena waktu itu ada sebuah IO yang kontrak dengan saya, akhirnya saya bisa keliling kemana-mana gitu ya, dan saya mendapati bahwa banyak sekali orang-orang yang memang berkeinginan berbisnis properti, dan sampai sejauh ini itu mereka kesulitan karena nggak ada sekolahnya gitu ya. Ini fakultas apapun saya rasa di Indonesia ini ada, tapi fakultas developer perumahan itu ternyata belumlah ada. Fakultas perkopalan ada, listrik ada, teknik ada, arsitektur ada. Kenapa? Fakultas yang fokus untuk ngajari bagaimana step by step membangun bisnis perumahan itu malah nggak ada gitu. Nah itulah kenapa di tahun 2012 menggelitik saya untuk membuat sebuah komunitas ini. Komunitas ini saya bikin waktu itu karena saya tahu ya pertanyaan itu akan banyak banget ya, sehingga saya tidak batasi waktunya, termasuk saya juga tidak membatasi pertanyaan-pertanyaannya. Jadi siapapun boleh bertanya, apapun masalahnya, selama dia adalah anggota developer properti Indonesia. Nah untuk menjadi anggotanya kawan, memang tentu saja tidaklah semua orang bisa masuk tanpa filter ya. Ada sebuah filter yang kita sebut dengan workshop ya. Nah di workshop itu adalah filter di mana orang kalau tertarik masuk menjadi anggota DPI, maka dia wajib mengikuti workshopnya.
Workshop itu tentang ilmu-ilmu dasar bagaimana bermain properti secara benar, kita ajarkan step by step, dan kita mempunyai waktu itu 8 sampai 10 jam. Ya, setelah itu masuk ke grup, apalagi sekarang ada grup WA, kemudian ada Telegram, ada juga portal video yang kita memang sering upload perkembangan properti terkini gitu ya. Nah, kawan, untuk menjadi anggota Developer Properti Indonesia memang ada biaya ya di workshop itu, tapi saya rasa biayanya menjadi sangat-sangat terjangkau ya dibandingkan mungkin Anda nekat melakukan kegiatan secara otodidak tanpa ada arahan dari developer senior gitu ya. Nah, abaikan dulu kalau tentang biaya karena ya kita bisnis properti itu main angka besar. Kemudian ini adalah bisnis yang panjang, dan kalau Anda bisa nanti, itu Anda tidak akan tularkan ke tetangga, tapi saya pastikan Anda pasti tularkan ke putra-putra Anda. Jadi niatkan kawan bahwa saat ini Anda pada saat mencari ilmu untuk investasi layar ke atas, itu bukan hanya untuk Anda pribadi, tapi juga untuk anak-anak Anda. Ini saya rasa supaya kita bersemangat gitu ya. Nah, kawan, mungkin Anda sama dengan saya ya, pada saat pertama kali Anda tertarik bisnis properti, saya pengen tanya dulu ya, kira-kira apa yang menyebabkan Anda tertarik bermain properti itu ya? Saya mungkin akan terus terang saja, karena saya waktu itu belasan tahun di garment ya. Yang menarik saya bermain properti adalah akhirnya saya menyadari ternyata sesukses apapun saya di garment, uang saya lari ke properti semua. Waktu itu saya bahkan sampai memiliki 12 toko. Ya, dari toko retail 1 sampai 12 toko. Akhirnya saya berpikir sendiri, rupanya hasil kerja saya selama ini belasan tahun, uangnya saya berikan ke developer, saya tukar dengan ruko. Dan anehnya setiap kali saya tukar dengan properti, saya tidak merasa itu belanja. Saya merasa itu investasi. Saya merasa itu adalah hal yang tepat ya. Jadi artinya, kalau kita nggak bermain properti, uang kita ini lari ke properti juga gitu. Ya, sampai akhirnya saya berpikir, ya kenapa saya nggak bermain properti aja sekalian gitu ya. Ya, itu yang mendasari saya. Tapi ada beberapa juga teman itu yang saya tidak pungkiri. Mereka katakan, Pak Amin, saya masuk ke properti ini karena saya melihat teman saya baru bermain properti, usianya masih muda, tapi dia kaya raya. Mungkin tidak ada bisnis yang secepat itu dan seaman itu. Oke lah kalau ngomongin cepat, ya adalah mungkin saham. Tapi resikonya gede sekali. Gitu ya. Atau mungkin berbisnis yang lain lah. Trading kayak apa kayak gitu. Tapi resikonya gede sekali. Tapi kalau di properti resikonya apa coba? Properti itu bahan utamanya tanah, kawan. Barang nggak laku saja, itu nilai tanah terus naik. Jadi developer itu kesimpulannya bisa kaya dari dua hal. Satu dengan menyimpan, dua dengan menjual. Jadi kalau nggak laku, nilainya terus naik. Artinya apa? Kekayaan dia itu semakin tinggi, manakala barangnya tidak laku. Coba bayangin, kira-kira bisnis apa yang bisa begitu? Itu yang waktu itu sangat-sangat menghantam saya ya, sehingga saya punya kesimpulan, sebenarnya ini semuanya tentang arus uang. Anda pun yang saat ini sebagai pegawai, Anda sebagai profesional, Anda juga business owner, kemudian Anda juga seorang investor ya. Tentu saja di Indonesia ini 4 posisi ini adalah 4 posisi orang yang tidak nganggur. 4 posisi orang cari uang. Tapi saya bisa menebak dengan baik uang mereka nanti kalau sudah terkumpul hasil kerjanya sebagai pegawai, profesional, business owner ataupun investor, uangnya kemana coba? Pilihannya satu mungkin didepositokan. Padahal berapa sih tingginya bunga deposito? Apalagi ini sesi adalah era corona seperti ini. Bunga deposito rendah sekali kawan. Ya antara 3 sampai 3,5%. Ini artinya apa? Berarti daya serap masyarakat kan kecil nih untuk dunia usaha. Ya kita sih bukan pesimis ya, tapi kita melihat keadaan dan dari angka itu kita bisa membaca bahwa daya serapnya itu di sektor usaha sangat kecil sekali. Sehingga di sini dibutuhkan orang yang nyimpen uang ini dibutuhkan uang ini harus dirubah dengan cepat dalam bentuk apa gitu loh. Apakah langsung dihantamkan ke saham? Wah, resikonya tinggi sekali. Bagaimana kalau disimpan dalam bentuk emas? Nah, mungkin emas ini setingkat lebih bagus ya daripada disimpan dalam bentuk deposito. Karena Pak emas bagus. Emas ini nilainya selalu stuck ya. Dia itu setara terus dengan inflasi. Bahkan sepengetahuan saya, nilai emas hari ini itu sama persis dengan ribuan tahun yang lalu. Apabila ditukar sebuah barang. Coba deh Anda baca kitab Anda masing-masing, apapun agama Anda. Sejak zaman Nabi, itu para sahabat kalau membeli satu kambing dewasa, ya itu setara dengan sekian gram emas. Dan sekian gram emas itu kalau sekarang ini diuangkan, dibelikan satu kambing, harganya sama kawan. Ya,
Ini artinya orang menyimpan emas itu ya kekayaannya mungkin akan awet. Tapi kalau katakanlah Anda itu mencari keuntungan dari emas, percayalah Anda tidak akan bisa untung. Kenapa? Karena selisihnya sedikit sekali dan itu pun mengikuti nilai inflasi, kawan. Kita ini pengen menyimpan harta kita, menyimpan uang kita dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk barang yang apabila kita biarkan 1 tahun, kenaikannya lebih tinggi daripada inflasi. Dan itu tidak ada lagi, kawan, kecuali apa? Properti. Bahkan saking amannya nih properti, apabila si penyimpan ini wafat, meninggal dunia, nggak usah disuruh, pasti turun ke ahli warisnya. Orang lain nggak akan bisa berebut. Saking amannya gitu loh. Ya, ini ya tentu saja kita nggak menginginkan itu gitu loh. Artinya nggak menginginkan, oh masa sih baru beli buru-buru kita langsung ngomongin ahli waris. Artinya saya cuma mengatakan bahwa dari sektor keamanan, properti itu keamanannya luar biasa, melebihi dari benda-benda yang lain apabila diwujudkan dalam bentuk barang. Itulah kenapa ya ada seorang pakar yang mengatakan bahwa 80% ya dari total orang kaya di Indonesia itu tidak ada satupun yang tidak bermain properti, tidak berbisnis properti dan tidak menyimpan hartanya dalam bentuk properti, kawan. Anda mungkin jualan sesuatu, entah itu handphone, entah itu jual bakso atau buka resto. Tapi kalau Anda ini bukanya di properti yang Anda miliki sendiri, maka selebihnya itu adalah bunga, kalau saya rasa. Itu hanyalah sebuah gimmick aja. Artinya gini, saya dulu jualan baju. Ya, manakala baju saya ini nggak laku tahun ini, tahun depan nilainya turun. Tapi sebangkrut apapun baju saya, selama saya jualan di ruko saya sendiri, maka kenaikan nilai ruko itu seolah-olah menutupi kerugian saya di baju. Gitu. Artinya apa? Oh, properti adalah sebuah backup gitu. Ya, itulah kenapa kalau kita pinjam ke bank, bank minta agunan. Agunan yang paling dilihat adalah properti. Agunan yang paling dilihat adalah properti. Sekali lagi, agunan yang paling dilihat adalah properti. Padahal agunan ini siapa yang cetak? Agunan ini dicetak oleh developer. Makanya kalau Anda pengen tahu secara singkat, developer itu kerjaannya apa? Mencetak agunan. Sedangkan orang lain bersusah payah mencari uang untuk membeli agunan. Sedangkan developer mencetak agunan. Itu fakta. Ya, kita lanjut ke sini, San. Jadi dari sini arus uang itu berakhir di mana? Boleh nggak kalau saya katakan arus uang Anda akan berakhir di kantong developer? Ya. Jadi di sinilah sebenarnya kenapa kok dikatakan bahwa kalau ada banyak orang mengatakan bahwa developer itu mudah kaya gitu. Ya faktanya memang begitu. Developer mudah kaya itu karena sifat tanah. Tanah itu dibiarkan aja nilainya naik kok, gitu loh. Ya, bahkan developer ini kalau membuat 2 klaster, satu klaster dijual 300 jutaan nih, satu unit gitu. Begitu satu klaster ini habis, klaster berikutnya nggak mungkin ada harga 300, pasti lebih tinggi. Padahal bisa jadi luas tanahnya sama, luas bangunannya sama, tapi harganya lebih tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa properti itu makin lama disimpan ya makin profit. Persis seperti rumah Anda. Anda mungkin sudah tinggal di rumah Anda sudah 10 tahun. Sekarang kalau dijual, saya rasa harganya pasti lebih tinggi daripada 10 tahun yang lalu. Kenapa begitu? Anda akan katakan, dulu sepi mas, sekarang rame. Nah itu kunci juga itu. Dulu sepi, sekarang rame. Developer suka membangun tempat sepi. Dia ramekan. Dengan meramaikan tempat sepi, keuntungan berlipat-lipat. Beda sama kita yang orang awam. Kadang-kala ya. Beli tanah di tempat rame, ya sudah. Kenaikannya sudah, ya naik sih, tapi ya nggak super gitu. Dia nggak melompat tinggi. Beda dengan apabila dulu di tempat sepi kemudian rame. Nah, developer pinter kalau membuat 5 klaster. Dikasih 1 klaster selesai, rame itu lokasi. Naik tuh satu kawasan. Gitu ya. Makanya developer jarang sekali yang membuka 3 klaster bersamaan. Jarang. Mereka 1 klaster dulu habisin gitu. Karena klaster kedua terus naik, ya. Nah, kawan, tentang arus uang kita tadi berakhir di mana? Saya menyoroti apa yang suka ditulis dan dengung-dengungkan oleh Robert T. Kiyosaki tentang ESBI ya, kuadran kiri dan kuadran kanan. Katanya kalau ES itu ada di kiri, ya uangnya lari ke kanan. Ya, sehingga orang berbondong-bondong jadi B, orang berbondong-bondong jadi I. Pelatihan-pelatihan bisnis rame karena bisnismen itu di kuadran kanan, investor juga di kuadran kanan. Gitu. Padahal kalau saya perhatikan, selama Anda masih di ESBI, kalau saya katakan ya Anda masih di kiri. Developer lah yang di kanan sendiri. Itulah kenapa kawan, jarang sekali ada seorang mantan developer, jarang. Developer beralih ke ESBI itu jarang. Tapi orang ESBI ini suka, kalau dia tahu ilmu properti, dia pasti beralih ke properti. Gitu. Kenapa saya berani memastikan itu?
Karena jarang sekali saya lihat mantan developer itu jarang. Tapi banyak sekali orang yang justru bukan developer, dia pengen tahu. Begitu dia tahu ilmu developer, dia melupakan barang dagangan yang lain gitu. Sama apabila Anda saat ini, besok pagi kok jadi nggak semangat kerja, nggak semangat berbisnis yang lain, itu efek mengikuti seminar ini, kawan. Hati-hati. 3 komponen perumahan. Saya masuk ke intinya langsung nih, ya. Kalau tadi saya ngomongin tentang mindset ya, bahwa mindset properti itu tentang arus uang ya. Saya semakin sukses kalau nggak bermain properti, maka uang saya akan lari ke developer atau saya belikan properti milik developer. Ya, itu tentang mindset. Nah sekarang ini tentang apa saja sih yang dibutuhkan apabila kita mau bermain properti ya. Saya masuk ke intinya, saya harapkan makin konsen lagi. Ada 3 komponen perumahan. Kalau Anda memiliki 3-tiganya, Anda pastilah seorang developer handal. Tapi kalau Anda nggak punya 3-tiganya, kejar salah satunya yang paling memungkinkan. Nomor 1, tanah. Sudah punya tanah belum? Ya, bagi yang belum nggak usah khawatir. Orang yang punya tanah saja belum tentu bisa membuka perumahan. Coba Anda perhatikan nih. Ya, banyak sekali developer itu adalah seorang perantau. Berarti dia saat datang, dia jelas nggak bawa tanah. Ya, tapi dia tahu bagaimana cara menguasai tanah. Nah, kalau seandainya punya tanah saja bisa menjadi seorang developer, saya katakan, pastilah semua developer itu dulu kebanyakan mungkin seorang petani. Ya, tapi anehnya kan malah petani justru tanahnya sekarang digarap oleh developer, kan begitu ya. Ini artinya, tanah saja nggak cukup, atau punya tanah ini bukan hal yang mutlak ya, tapi bukan sesuatu yang nyawanya bukan di tanah, kawan. Ya, apabila Anda mau menjadi seorang developer, ternyata tanah ini adalah bagian yang mungkin bukan jantungnya gitu ya. Anggaplah paru-parunya gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah modal. Modal ini nafasnya. Ya, modal ini nafasnya. Nah, Pak, kalau tanah tadi saya katakan apakah Anda punya tanahnya? Nggak punya gitu. Padahal untuk menjadi seorang developer ya, maka dibutuhkan 3 komponen. Yang pertama tanah nggak punya. Mudah-mudahan yang kedua punya apa itu? Modal. Modal punya nggak? Apabila Anda tanah nggak punya, modal juga nggak punya. Wah, ini agak bahaya juga nih, gitu ya. Tapi saya tanya balik sekarang. Kalau Anda punya tanah dan punya modal, bisa nggak membuka sebuah perumahan? Ini saya umpamakan dua orang sahabat ya. Yang satu punya tanah, yang satu punya modal. Mereka ngomong nih, yang punya tanah sama punya modal nih ngomong. Mungkin yang punya modal ngomong begini, tanahmu tak modalin ya, kita buka perumahan. Atau mungkin yang punya tanah ngajak, aku punya tanah, modalin tanah dulu dong, kita buka perumahan. Nah, tentu ada pertanyaan berikutnya. Siapa yang akan menjalankannya kalau kita sama-sama orang baru? Ya, mungkin jawabannya adalah, ayo kita gandeng si Fulan. Si Fulan itu punya skill. Ya, karena kamu punya tanah, aku punya modal. Kalau didampingi oleh seseorang yang punya skill, ini kita bisa buka perumahan. Coba bayangkan kawan, siapa yang bermodal? Yang punya tanah jelas dia punya tanah. Modalnya tanah. Yang punya uang juga begitu, dia modal duit sebagai modal awal. Ya, kemudian ternyata mereka berdua harus gandeng orang yang punya skill. Apa itu skill? Skill itu beda dengan ilmu, kawan. Kalau Anda kuliah lama, begitu keluar kuliah, ya, yang Anda dapat ilmu. Tapi ilmu itu kalau nggak dipraktekkan, tidak akan berubah menjadi skill. Padahal yang dicari oleh pemilik tanah dan pemilik modal adalah orang yang punya skill. Di sini jelas. Di dalam dunia properti, skill is power. Ya, skill is power, skill lah jantungnya. Ya, jadi kalau sekarang developer kemana-mana mencari lahan, selama dia mempunyai skill, dia gampang ketemu pemilik tanah, dia katakan bahwa saya sudah membangun perumahan di sini, di sini, di sini. Ya, ini portofolio saya. Gimana kalau saya ajak juga ke sana? Mungkin itu. Pemilik tanahnya diajak touring ke proyek-proyek sebelumnya. Mau memiliki tanah. Pemodal juga begitu. Mungkin datang dengan sendirinya. Dan bagi seorang yang punya skill mencari pemodal itu mudah sekali, kawan. Nah, dari 3-tiganya ini, kalau katakanlah kita lanjutkan ya, kalau Anda punya ketiga-tiganya, maka menjadi seorang developer perumahan itu sangatlah memungkinkan. Saya tanya balik kepada Anda, kira-kira dari 3 ini, tanah, modal, dan skill, mana yang Anda akan kejar dahulu? Jelas kawan, skill yang harus Anda kejar gitu ya. Padahal tadi saya katakan bahwa skill itu sesuatu yang harus dipraktekkan. Saya sadar betul kok, pada saat saya membuat sebuah komunitas, ya, kenapa kok harus berkomunitas?
Karena kalau nggak ada komunitasnya, hanya diajari seminar dan workshop saja, ya dia hanya dapat ilmu. Ya, di komunitas lah ilmu itu berubah menjadi skill. Karena dengan mendapatkan materi yang berurutan, ya harapan kita teman-teman DPI itu berani praktek. Dan saat praktek, kalau ada apa-apa ya kembali ke komunitas, tanya di situ. Saya yakin contohnya juga banyak, apalagi mungkin kalau Anda masuk ke komunitas kami, Anda itu generasi kesekian gitu loh. Yang artinya yang senior-seniornya banyak yang bisa memberikan masukan-masukan ataupun pandangan-pandangan. Itu gratis loh pada saat kita berkomunikasi nanti itu gitu. Yang bayar memang workshopnya itu jelas bayar itu gitu. Tapi saya rasa ya semua sesuatu yang menghasilkan, apalagi ini investasi leher ke atas yang bisa Anda pakai terus-menerus umur hidup Anda gitu ya. Tentu investasi itu apa ya, sesuatu yang saya rasa menjadi kecil apabila Anda memang berniat praktek. Tapi kalau nggak niat praktek ya investasi sekecil apapun jadi besar gitu ya. Kawan, salah satu yang akan saya tunjukkan di sini adalah apa ya, karena memang waktunya hanya 1 jam, tapi ini percayalah sesuatu yang sangat-sangat penting sekali, apa itu quick count. Apa itu quick count? Quick count itu adalah cara menghitung dengan cepat. Ya, ini adalah sebuah software sederhana ya, yang ini kita bagikan ke seluruh peserta workshop gitu ya. Itu untuk dia supaya bisa tahu bagaimana cara menghitung lahan dengan cepat. Jadi kalau kita ditawarin tanah seseorang, maka dalam hitungan menit kita langsung tahu kawan, tanah itu jadi berapa unit, profit berapa miliar, itu dalam hitungan menit. Nah kalau Anda pengen saya mempraktekkan bagaimana cara berhitung dengan cepat ini, ya tolong ketik di live chatnya, ya di chat Anda, ya saya ingin, atau ya gitu aja. Saya cuma pengen tahu seberapa besar keinginan Anda untuk mengetahui seluk-beluk dunia properti, khususnya quick count ini. Ayo tuliskan kawan. Ya. Jangan ragu untuk menuliskannya, kawan. Ya. Ya, oke. Lumayan banyak ya yang menginginkannya. Nah, ini akan saya tunjukkan bagaimana cara menghitung quick count ya, menghitung quick count dengan cepat gitu ya. Ini adalah hitungan sederhana ya yang sengaja kita ciptakan untuk teman-teman supaya bisa mengetahui bagaimana caranya menghitung dengan cepat gitu. Di sini sudah kita kasih keterangan bagian berwarna kuning diisi sesuai kondisi yang ada. Ya, jadi jangan sentuh di luar yang kuning ini. Saya contohkan saja, seandainya kita ditawari tanah ya, anggap saja ditawari tanah 5.000 meter lah ya, atau 1 hektar deh. Saya masukkan di sini, ya 1 hektar gitu ya, 1 hektar ya. Begitu saya masukkan 10.000 langsung terkoreksi kawan, bahwa yang bisa dikerjakan hanyalah 6.000, di mana 4.000-nya ini itu dipakai untuk fasum ya, dipakai untuk fasum. Terus kemudian anggap saja kita ditawari tanah harganya 200.000 gitu ya. Ini tanah di zona 4 gitu ya. Nanti pada saat Anda di workshop itu Anda akan kita ajarkan zona-zona ya. Karena di sekitar kita itu ada zona-zona transaksi, di mana ada zona investor, ada zona developer, ada juga zona orang pribadi gitu ya. 200.000 per meter sehingga nilai tanahnya adalah 2 miliar begitu. Terus kemudian kita bikin luas tanah 60 meter persegi ya, dengan luas bangunan katakanlah 30 ya. Ini karena banyak sekali sekarang anak-anak milenial itu nggak mau yang terlalu besar gitu ya. Terus kemudian kita bikin rumah komersil ya dengan harga borongan 2,5 juta ya, 2,5 juta. Terus kemudian di sini kawan ada harga pembanding pesaing, ini adalah hasil survei di sekitar lahan biasanya begitu. Tapi saya prediksikan karena nilai tanahnya 200.000 ya, anggap saja harga rumahnya di sana ya itu kisaran 210 juta deh, anggap saja ya.
Nah, saja 210 juta mentok paling tinggi gitu. Kita nanti akan jual di bawahnya kawan. Kemudian di sini kuning-kuning harus diisi semua ya. Saya masukkan total cadangan itu 500.000 sehingga ada total cadangan 2 miliar ya. Total cadangan ini untuk mengurus izin, untuk fasum, untuk tools marketing dan lain-lain gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul ya secara otomatis, oh total unitnya udah ketemu nih 100 unit gitu ya. Estimasi profit belum ketemu karena apa? Karena kita belum menjual harga mendekati pesaing. Untuk mengetahui harga jual rumah kita berapa, maka kita gunakan indeks. Indeks adalah jantungnya rumus ini untuk kita naik turunkan. Kalau ini kita rubah, maka harga jual rumah kita akan naik terus sampai mendekati 210. Ya, tidak boleh di atasnya gitu. Jadi coba saya masukkan di sini dengan angka 5. Ya, sorry ya. Ya, kalau katakanlah di sini indeksnya saya masukkan angka 5. Begitu saya masukkan 5, ternyata harga jual saya 135. Ya, di sini pun sebenarnya saya sudah untung nih 2 miliar. Ya, tapi sayang banget karena harga jualnya sampai 210, berarti kita naik lagi. Coba saya naikkan 10. Kalau naikkan 10, ternyata harga jual saya 195. Ya, ini padahal naiknya 10, artinya apa? 10 kali lipat daripada beli. Pada saat dulu beli harganya itu 200.000 per meter gitu ya. Tapi kali ini kita jualnya sudah 10 kali lipat, berarti 2 juta per meter nih. Ya, dan developer selalu ambil untung dari tanah kawan. Nah, kita dengan indeks 10 saja, berarti harga jual kita 195, sedangkan pesaing itu harganya 210, maka di sini tingkat lakunya akan tinggi sekali. Ya. Dan kemudian kita lihat berapa profitnya, ternyata estimasi profit ada di angka 8 miliar. Ini artinya kalau kita ditawari tanah seseorang 1 hektar ya, dengan harga 200.000, kemudian kita harga jual harga 195 saja, maka profitnya sudah di angka 8M. Padahal estimasi total omset ya hanya 19,5, tapi profit begitu gede itu, 8 miliar. Pak, berapa unit? 100 unit. Berarti per unit profit berapa? 80 juta, gitu kan. Secepat itu kawan gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang kawan yang kita sharingkan kepada Anda ya. Bagaimana selama ini developer ya pada saat berhitung itu dia mampu berhitung secara cepat ya, sehingga pada saat ditawari tanah seseorang tadi itu dia langsung bisa ambil keputusan, oh tanah ini kalau aku ambil ternyata profitnya segitu gitu loh. Pertanyaannya berarti 200.000 itu mahal atau enggak gitu kan. Nah begitu tahu nggak ditawar aja profitnya segitu ya tentu saja itu kita anggap oh 200.000 murah gitu. Jadi developer itu kalau ditawari tanah seseorang ini tanahnya per meter 1 juta, ini per meter 500.000. Ya, developer itu akan menghitung dulu ditawari segitu itu kira-kira profit nggak pada saat kita kerjakan di mana harga jual rumahnya mendekati harga sasaran yang ada gitu ya. Kalau katakanlah memang itu profit maka harganya jadi murah. Nah antara orang awam sama developer beda kan gitu ya. Jadi developer tahu nih kalau ada tanah kosong dia apalagi udah hitung ya, dia langsung tahu ini profit sekian gitu. Itulah kenapa saya biasanya kalau mendampingi alumni survei, alumni katakan kepada saya, Pak, saya sudah survei 5 lokasi. Ya, yang ini Pak profitnya sekian, yang ini profitnya sekian, yang ini profitnya sekian. Jadi dia sudah nggak ngomong lagi per meternya berapa. Dia ngomong profitnya sekian unit, profitnya sekian unit gitu ya. Gitu. Jadi kita langsung bisa menebak oh per unitnya angkanya sekian gitu. Nah, itu kawan quick count ya. Jadi cara menghitung cara menghitung berapa estimasi profit. Tapi tentu saja sebagai seorang developer bukan hanya menghitung berapa profit, tapi juga harus menghitung berapakah modal yang diperlukan. Itu tadi kalau saya boleh tebak ya, dengan profit estimasi kurang lebih sekitar 8M, mungkin modal awal yang dibutuhkan antara 400 sampai 500 juta saja. Ya, padahal mungkin dengan uang 400-500 juta, kalau Anda nggak tahu ilmu properti, kira-kira bisnis apa? Saya yakin Anda akan bisnis yang lain gitu loh. Tapi bagi seorang developer, 500 juta ternyata sudah bisa untuk memulai. Padahal itu tadi 1 hektar. Pak, bagaimana kalau saya nggak punya 500 juta? Nggak usah pusing kawan. Kalau Anda berkomunitas, tugas Anda adalah menemukan calon proyek yang bagus. Udah lempar aja ke komunitas, itu biasanya nanti teman-teman akan masuk sendiri itu. Ya, gimana kalau saya beli 3 coupling, 5 coupling, 10 coupling di awal gitu. Nah, itu menjadi sebuah modal yang luar biasa. Dan di komunitas developer properti Indonesia ya, itu setiap kali ada teman yang mempunyai pandangan lahan gitu mau dikerjakan itu selalu di-share di grup ya. Tujuannya adalah
Ya siapa tahu di situ ada mitra untuk join mungkin ya kalau memang nggak bisa sendiri, atau mungkin ada sesuatu yang ditawarkan, atau mungkin menawarkan menawarkan apa yang dia sudah hitung, itu juga bisa gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa di-sharingkan, dan memang kalau Anda pikul sendiri ya jadi berat gitu. Saya selalu mengajarkan ke teman-teman kalau misalkan bikin 5 unit, nggak kuat sendiri ya berdua, bertiga, berempat, kalau perlu berlima deh ya. Patungan berlima, padahal proyeknya cuma 5 kafling, kan masing-masing 1 kafling, kan gitu. Ya, begitu juga nanti kalau sudah oke ya membesar lagi, tinggal faktor kali lipatnya aja kan, gitu. Tapi yang jelas cara kerjanya sama begitu ya. Jadi kalau di DPI juga begitu, kita selalu ajarkan untuk meskipun katakanlah kita kita tahu bahwa ngerjakan yang kecil gitu, tapi saya selalu katakan bahwa Anda harus memakai dengan cara-cara besar gitu ya. Karena bisnis properti itu mau besar ataupun kecil, sebenarnya pusingnya sama. Dan mungkin Anda berpikir, oh Pak, kalau kita bikin sampai 100 unit modalnya besar dong. Itu kalau Anda berpikir 100 unit itu dibangun serentak 100 semuanya. Padahal kan Anda mungkin hanya butuh 1 rumah contoh dulu kan. Ya, kalau Anda bikin 100 unit, rumah contohnya berapa? 1 kan. Nah, rumah contoh itu bagian dari modal awal. Tapi untuk membangun berikutnya itu adalah sebuah transaksi yang bergulir, kawan. Gitu ya. Nah, ini tentu kalau pengen tahu lebih banyak ya Anda harus masuk ke workshopnya. Di workshop itu akan kita kupas tuntas itu. Karena memang kita punya waktu 8 jam, dan setelah workshop Anda resmi menjadi anggota Developer Properti Indonesia. Salah satu keuntungannya Anda juga bisa masuk ke member area unlimited. Apa itu Pak member area? Itu adalah akses untuk masuk ke website kita. Jadi dulu pada saat belum era COVID, saya tidak membuat website di mana video-video dari perkara-perkara yang suka terjadi di dunia properti ya, itu dulu tidak kita videokan, tapi dengan era pandemi begini, itu video kita bikin lengkap sekali sehingga bisa diakses oleh siapapun selama dia anggota Developer Properti Indonesia. Bagaimana kami mencetak developer baru? Tadi sudah saya katakan bahwa cara kami mencetak developer baru ya harus ada workshop, dan mungkin ini salah satu berita gembiranya adalah kita menyelenggarakan workshop offline. Ya, tapi bisa juga dilakukan online karena di workshop offline itu juga dilakukan streaming yang bisa dilihat oleh semua orang selama dia mendaftar menjadi peserta workshop. Tentu saja gitu ya. Workshop, jadi kalau pengen silaturahmi tatap muka langsung gitu ya dengan saya sediakan waktu ya untuk 1 hari penuh di dalam workshop tatap muka itu. Saya akan bahas 13 materi step by step dan 1 materi perbankan. 13 materi ini ya, ini telah teruji banget kawan, bahwa untuk membuat sebuah bisnis properti itu urutannya seperti itu, termasuk detailnya gitu ya. Apa saja 13 materi itu? Ini saya mulai dari kita ini betul-betul nggak punya lahan sama sekali gitu ya. Jadi betul-betul dari nol, seolah-olah kita ini ya baru keluar workshop gitu ya. Kemudian apa nih langkah pertama yang harus kita lakukan gitu ya. Itu step by stepnya. Teknik identifikasi lahan ini adalah di mana kita harus mampu menganalisa lahan-lahan yang ditawarkan ke kita, itu bukan hanya berapa profitnya, tapi izinnya keluar atau tidak. Ya, lahannya kira-kira bermasalah atau tidak gitu ya. Itu ada di teknik identifikasi lahan, kawan. Kemudian analisa kelayakan lahan. Analisa ini ada analisa kelayakan geografi, sosial, ekonomi, bahkan cara menentukan harganya berapa itu dianalisa kelayakan lahan ini. Berapa sih harga rumah untuk seseorang yang bergaji 4 juta? Yang kira-kira kalau KPR pasti disetujui bank gitu kan. Oh, kalau dia bergaji 3 juta berarti rumahnya harus harga berapa? Ini pada akhirnya menjadi sebuah survei analisa kelayakan daya beli, kawan. Ya. Ya, karena ini pada akhirnya bisa menyimpulkan bahwa ini nanti tidak akan kesulitan di penjualan gitu loh. Karena kami itu pedagang, kawan, ya. Kalau Anda tanya kepada pedagang, perumahan yang bagus itu gimana? Perumahan yang bagus itu ciri khasnya cuma 1. Apa itu? Laku. Gitu ya. Kemudian analisa bisnis. Analisa bisnis ini kita akan membahas untuk pemain baru ya, kira-kira mainnya di angka berapa sih? Main di berapa unit, perorangan atau badan usaha. Kemudian kalau perorangan itu maksimal berapa unit sih yang diperbolehkan? Dan kalau badan usaha itu harus bagaimana? Cara membuat PT-nya, cara menyusun untuk menjadi anggota asosiasinya gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah kalau Anda anggota DPI, kamilah yang akan merekomendasikan Anda masuk ke asosiasi.
begitu ya, karena masuk ke asosiasi itu butuh rekomendasi dari 2 anggota lama. Bahkan di analisa bisnis kawan, kami juga akan membahas berapa sih modal awal yang dibutuhkan dan bagaimana cara menghitung modal awal dan mendapatkan modal awal itu, gitu. Ya itulah kenapa tidak saya pungkiri banyak sekali yang mungkin pengen berinvest ya di dunia properti itu, sehingga contoh perjanjian saya dengan investor itu juga saya bagikan ke teman-teman DPI gitu ya. Seni negosiasi, teknik identifikasi lahan. Seni negosiasi itu bagaimana caranya kita itu bisa memaksimalkan negosiasi untuk menutupi kelemahan kelemahan modal. Ya, biasanya kalau masih muda itu nafsunya gede banget gitu, tapi modal nggak ada gitu. Ini kalau nggak ada kemampuan ini ya sudah memble, nggak bunyi keberanian Anda itu. Keberanian tanpa skill itu ibarat trompet ditiup nggak bunyi, macan tuh ompong gitu loh. Ya, cuma melotot aja, nggak bisa kemana-mana gitu. Ya, tapi kalau dengan skill yang ada, saya rasa Anda mempunyai banyak pilihan ya, termasuk bagaimana mengidentifikasi legalitas, sertifikat asli atau tidak gitu ya, palsu enggak, kira-kira ini sengketa atau tidak gitu ya, itu ada teknik-teknik identifikasinya. Kemudian perjanjian jual beli. Nah ini perjanjian jual beli yang saya maksud ini adalah perjanjian antara kita dengan pemilik tanah, perjanjian antara kita dengan para petani. Ya, saya mempunyai pengalaman negosiasi dengan 1 pemilik lahan, 2 pemilik lahan, ya, yang paling banyak saya itu satu lokasi, tapi dimiliki lebih dari 33 pemilik gitu ya, sehingga negosiasi itu juga saya contohkan, bahkan dokumen perjanjiannya itu juga saya bagikan, sehingga teman-teman tahu bagaimana selama ini developer menguasai lahan dengan benar. Ini di era-era tahun-tahun 2000-an ya, 2005, 2006, nggak ada orang-orang berbagi sampai rahasia, sampai serahasia ini gitu loh. Ya, tapi ya zaman sudah berubah gitu ya, tentu saja ilmu disimpan juga nggak bagus juga gitu ya, dan dengan sharing saya harapkan bisa ketemu dengan banyak teman sehingga kita bisa makin hidup untuk membicarakan dunia properti dan meramaikan dunia properti ke depan. Perencanaan dan perizinan. Saya selalu menekankan bahwa perencanaan itu harus bagian dari modal awal yang harus dimiliki gitu ya. Pak, apakah berarti kita harus kuliah lagi untuk perencanaan? Nggak usah kawan. Ya, jangan maksa. Dan kalau Anda sudah menjadi anggota DPI, jasa perencanaan kita siapkan. Khusus untuk melayani teman-teman DPI, dan kita sudah melakukannya sejak 2012. Ratusan proyek kita kerjakan di sisi perencanaannya. Teman-teman DPI itu cukup emailkan gambar tanah, maka mulai dari pembuatan master plan, gambar 3 dimensi, penyusunan RAB, besteknya, gambar kerjanya, ya sampai penyusunan RAB Fasum itu semuanya bisa dimintakan dimintakan kerjasama dengan developer properti Indonesia. Dan kita memang ada biaya perencanaan kalau memang membutuhkan itu. Tapi tim perencanaan kami itu sudah lengkap sekali gitu ya. Yang bikin master plan ada sendiri, bikin 3D ada sendiri, bahkan sekarang sampai kepada 3D animasi itu juga kita kerjakan. Karena sekarang zaman video kawan. Ya brosur kalau nggak kayak video itu nggak ada yang lihat kayaknya itu. Hanya dipentelengin aja, tapi kalau itu dibikin dalam bentuk video animasi tentu akan menjadi bagus banget. Perencanaan, terus kemudian perizinan. Perizinan itu bahkan contoh-contoh dokumen perizinan itu juga kita berikan. Contoh-contoh dokumen perizinan. Sehingga teman-teman itu tahu, oh membuka perumahan itu izinnya ke sini. Berapa lama, berapa biayanya. Ya, itu juga kita sharingkan sehingga teman-teman mempunyai gambaran, oh ternyata buka perumahan itu menyediakan jasa perizinannya itu sekian gitu. Ya, itu ada. Ya. Kemudian materi workshop sesi kedua akan saya bahas perbankan. Dan saya tidak akan tedeng aling-aling ya, kalau bahasa Jawa, tidak ada sesuatu yang saya rahasiakan tentang perbankan ini. Termasuk bagaimana caranya memulai proyek, menjalankan proyek, sampai mengakhiri proyek tanpa utang bank sama sekali. Ya, jadi itu jalur tanpa bank. Kemudian ada lagi jalur dengan bank. Ya, jadi dua-duanya akan saya buka. Kalau pakai bank itu ini yang perlu disiapkan. Kalau nggak pakai bank itu ini jalurnya, gitu loh ya. Persis kalau kita mau ke Jakarta nih dari Surabaya. Oh kalau jalur tol ini mas, ada pintu gerbangnya. Ya, oh kalau nggak lewat tol lewat sini mas, gitu ya. Kurang lebih begitu. Ya, jadi ada rutenya, ada urutannya. Kemudian saya bahas lagi tentang dokumen proyek, dokumen-dokumen untuk menjalankan proyek. Itu semuanya dari kami kawan. Anda tinggal menulisnya saja, menggantinya saja.
Ya, menggantinya itu artinya gini, di situ ada nama perusahaan saya ya, Anda tinggal ganti nama perusahaan Anda gitu aja. Jadi contoh-contoh itu ada contoh-contoh real ya, termasuk bagaimana kita membuka kantor baru, dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk menghandle pembeli ya, karena orang beli rumah itu ada beberapa kali tahapan tentu saja gitu ya. Project management itu juga kita sharingkan, termasuk strategi keuangan ya, karena tentu menjadi seorang developer harus tahu nih keuangannya ya. Kemudian nih yang ditunggu-tunggu, apa itu Pak? Strategi penjualan. Ya, hari gini nih developer yang tewas itu yang nggak mampu jualan di era pandemi. Ya, yang tidak mampu jualan. Orang yang tidak mampu jualan itu biasanya karena dia tidak bisa mengikuti perubahan. Disinilah strategi dan teknik-teknik jual cepat itu juga kita sharingkan supaya teman-teman itu mempunyai kesempatan khususnya di awal. Karena di awal pada saat modalnya kecil itu harus mampu jualan saat unitnya belum ada. Kalau unitnya sudah ada sih ya gampang banget mungkin begitu. Ya, PR-nya adalah bagaimana unit belum ada itu kita tapi harus mampu mendapatkan buyer itu. Baik dalam rangka tes pasar maupun memang betul-betul dalam rangka memperkuat cash flow. Ya, strategi promosi. Ini hari di mana semuanya wajib punya website, punya landing page kan gitu ya. Ya, maka tentu saja itu menjadi bagian-bagian yang kita bicarakan untuk berpromo di era pandemi seperti ini. Dan yang terakhir tentang perpajakan. Pajak properti itu apa saja sih? Berapa ongkos pajaknya? Berapa yang harus kita keluarkan? Gitu ya. Dan tentu saja ada satu hal lagi yang mungkin tidak tercatat di sini, itu menjadi hal penting adalah urutan penyertifikatan. Karena ini saat ini banyak sekali teman-teman yang nanya ya, kalau sertifikat belum SHM, ya kira-kira untuk di SHM-kan itu syaratnya apa saja. Terus kemudian kalau katakanlah di SHGB-kan atau dimasukkan ke PT, itu apakah bisa nanti dijadikan SHM lagi? Karena pembeli mintanya SHM. Nah, kebetulan saya mempunyai sebuah diagram, itu adalah urutan untuk mengurus sertifikat ya, baik ke induk, pecah maupun kepada peningkatan-peningkatan status. Mulai dari strata title, sertifikat hak guna bangunan, sampai kemudian sertifikat hak milik kawan. Nah kawan, mungkin Anda memutuskan sudah tahu acara ini, ya padahal kita tahu nih, kita ketemu ini tidak ada yang merencanakan, bahkan Anda juga tahu temanya seperti ini juga mungkin tidak menebaknya gitu. Jadi ini artinya kita yakin bahwa pertemuan kita ini ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita diberikan kesempatan untuk ketemu begini. Saya pun juga gembira sekali bisa ketemu dengan Anda. Ya, namun apabila katakanlah keputusannya adalah saya cara otodidak aja deh. Ya, oke, baik. Itu berarti cara yang saya tempuh kira-kira 14 tahun yang lalu ya. Saya menggunakan cara otodidak, saya langsung buka proyek, yang terjadi justru saya tabrak sana, tabrak sini sendiri. Bahkan bagi seseorang yang harusnya dikasih contoh itu bisa melaju begitu kencang gitu ya. Karena kita ini otodidak ya, kita terseok-seok di situ. Hilang waktu, hilang tenaga, energi, kesempatan gitu ya. Dan tentu saja setiap kali rugi besar kita katakan ya semuanya memang ada resikonya. Ya benar, ada resikonya itu kalau ada orang yang nunjukin jalan, ya kemudian Anda justru memilih mencari jalan sendiri mungkin begitu. Yaitu adalah sebuah sebuah pilihan yang mungkin ya memang harus berani menyediakan uang pembelajaran yang luar biasa besar ya, tabrak sana sini sendiri itu gitu loh, dibandingkan kita belajar kepada orang yang sudah menjalaninya. Dan cara otodidak ini menjadi resiko tinggi kawan. Nah ini saya menawarkan sebuah cara hemat dan cepat ya. Hemat dari sisi biaya dan cepat itu Anda menghemat mungkin kurun 5 tahunan. Jadi gini, saya mengartikan gini, seseorang yang tanpa belajar secara benar, dia melakukan cara otodidak 5 tahun, itu secara keilmuan seolah-olah sama dengan teman yang baru keluar workshop, mungkin begitu. Ini bukan hanya asumsi ya, karena banyak sekali ya peserta-peserta di DPI itu dia adalah developer-developer yang sudah belasan tahun bahkan. Padahal begitu beliau masuk, dia katakan, andai kan saya punya ini, saya mungkin sudah 5 kali atau 10 kali lipat proyek yang saya kerjakan dibandingkan hari ini, saya bilang gitu. Ya, jadi artinya apa? Oh ternyata dengan tahu ya itu bisa menjadi hemat dan cepat. Saya pikir begitu ya. Dan membernya pun kita sebut dengan member platinum kawan ya, member platinum karena ada member gold. Kalau member gold itu dia hanya mengakses member area tapi tidak bisa konsultasi.
Ya, tapi kalau member platinum ini adalah langsung bisa konsultasi, karena percaya deh, begitu Anda praktek, yang Anda butuhkan itu bukan lagi materi-materi workshopnya. Yang Anda butuhkan itu adalah tempat untuk konsultasi, untuk bertanya, begitu ya. DPI adalah one stop property, kawan. Jadi dengan ketemu DPI, bukan hanya Anda diajarkan step by step-nya, tapi juga ada komunitas untuk bertanya, bahkan untuk jasa-jasa yang dibutuhkan berikutnya. Mulai dari jasa arsitek, gitu ya, sampai kemudian kita ini menukar info biasanya. Saya di kota ini Pak, pakai notaris siapa? Loh kan, informasi. Oh Pak, ada nggak kontraktor di daerah sini? Berapa sih harga borongan kontraktor di daerah sini gitu kan? Nah, hal-hal seperti itu menjadi sebuah menjadi sebuah keistimewaan saya rasa ya. Ini adalah sebuah privilege kawan. Sebuah lompatan besar dengan Anda mengikuti workshop DPI, saya rasa itu menjadi sesuatu yang bisa mempercepat Anda dalam membuka proyek. Nah, cara hemat dan cepat untuk memulai bisnis properti bisa jadi Anda, kami persilahkan untuk bergabung menjadi anggota DPI dan resiko menjadi terukur, kawan. Gitu ya. Nah, kegiatan alumni ini adalah beberapa kegiatan alumni karena kita ini sudah sejak 2012. Insya Allah alumninya udah lebih dari 5.000 sekian orang. Dan di antara mereka juga kita sudah masukkan menjadi anggota RE, Apersi, Himpera, dan kalau saya perhatikan malah mereka juga sudah duduk di bangku-bangku pengurus gitu. Jadi ada sesuatu yang tentu bangga sekali ya. Saya sebagai pendiri DPI ya itu bangga sekali. Meskipun saya sendiri juga pada saat menjalankan proyek justru tidak mulus-mulus tidak mulus-mulus amat gitu. Ya, saya juga menemui beberapa kesulitan-kesulitan juga, meskipun katakanlah kita sudah sejauh ini gitu loh. Artinya apa? Oh ternyata dengan begitu berkomunitas, saya tidak selamanya jadi guru di situ, tidak jadi mentor di situ. Saya seringkali justru berguru sama teman-teman atau anak-anak muda yang bergabung di DPI itu. Ya, oh mereka ternyata mempunyai pengalaman ini, begitu di-sharingkan gitu. Oh iya, saya ambil hikmahnya. Oh saya ambil saya ambil intisarinya gitu. Begitu juga sebaliknya, Anda juga begitu bergabung, Anda langsung mikir, oh iya ya, rupanya saya tidak boleh melakukan ini karena bahayanya di sini gitu loh. Jadi rambu-rambu itu kelihatan semua kalau di komunitas. Ini beberapa kegiatan alumni ya, dan ini juga salah satu contoh apabila ini salah satu alumni pada saat dia mendapatkan tanah 1068, bentuknya jelek begini nih. Ya, kemudian dia bilang ke saya, Pak Amin bisa nggak saya dibantu perencanaan gitu waktu itu ya. Kemudian dari situ kita berikan tim arsitek untuk bekerja, kemudian di setting, oh ternyata bisa seperti ini. Lokasinya ada di Bima ya, di Cirebon ya, di dekat Stadion Bima. Nah di situ tanah yang jelek tadi ternyata menghasilkan seperti ini ya, 9 unit gitu. Kemudian kita bikinkan set plan marketing. Nah, ini 9 unit malah jualannya enak banget ya. Jadi kalau mungkin iklannya mungkin bentuknya buruan, sisa 8 unit gitu. Kalau ada yang nanya, emang jualan berapa? Ya hanya 9. Laku 1 dong? Enggak, 1 juga buat kantor. Ya, artinya mulailah dari yang kecil-kecil dulu, tapi lakukan secara profesional. Karena Anda bisa pegang ucapan saya. Anda memulai sesuatu yang kecil, belum selesai saja yang nawarin besar banyak. Ya, Anda kerjakan 3 unit, 4 unit, 5 unit. Belum selesai yang nawarin 1 hektar, ada. Ya, bahkan mungkin lebih dari itu juga besar gitu. Artinya apa? Oh, kesempatan di dunia properti itu luar biasa sekali gitu ya. Nah, kemudian kita bikinkan 3D-nya waktu itu. Nah, kalau sudah seperti ini kan nampak bagus ya, anggun, indah. Kemudian untuk bisa dijual tentu lebih mudah saya rasa ya, dengan bantuan desain arsitek yang kita itu tidak pernah menjiplak. Ya, jadi setiap satu alumni yang pesan ke kita ya sudah kita bikinkan original karena memang kita sertakan juga itu gambar kerja dan RAB-nya gitu. Nah, ini bagian main gate-nya ya, manis sekali itu ya. One gate system. Kemudian ini bentuk 3D-nya tapak depannya seperti ini ya. Kemudian kita juga desainkan brosurnya. Loh kan jadi lengkap sekali ya. Mungkin selama ini Anda bertanya-tanya kalau kita harus menjadi seorang developer, pesan perencanaan kemana gitu. Ya. Nah, ini bukti ya nyata ya teman-teman alumni developer properti Indonesia. Ini salah satu alumni di Ungaran ya, Ungaran itu dekat Semarang. Beliau seorang ibu-ibu guru bahkan ya. Ya waktu itu beliau guru TK ya. Kemudian sama suaminya masuk ke kelas saya ya di tahun 2012 dan saya berkunjung kira-kira 3 tahun 4 tahun setelahnya. Ini yang saya dapati dan saya rasa ya tentu bersyukur sekali
bisa memberikan nilai manfaat. Tentu saja ya nilai manfaat ini berangkat juga dari niat gitu. Jadi sebagus apapun saya mempresentasikan, tapi kalau Anda tidak mempunyai niat yang bagus untuk memulai bisnis properti, ya saya rasa pertemuan ini akan menguap begitu saja. Ya seolah-olah nggak ada apa-apa gitu. Ini juga bagian tadi. Nah ini pada saat saya berkunjung ke salah satu alumni juga, ini di Samarinda waktu itu, ya saya berkunjung, kemudian saya tengok, wah luar biasa sekali gitu ya mereka. Dan ini dua-duanya alumni DPI ya, satu pemilik tanah, satu pemilik modal. Kemudian mereka berkolaborasi, kerjasama, dan saya sebagai konsultannya pada akhirnya. Ya, saya sebagai seorang konsultannya, kemudian diangkat juga menjadi konsultan profesional gitu ya. Ini juga bagian-bagian dari rezeki apabila kita bersilaturahim. Ini juga begitu ya, ibu-ibu dua-duanya ini, bahkan yang sisi kanan itu beliau adalah guru STM. Ya, yang sebelah kiri waktu itu adalah seorang pegawai BUMN gitu. Mereka berdua kemudian minta saya untuk memberikan masukan terhadap proyek yang mereka kerjakan. Nah, ini pada saat kita konsultasi di proyek ya. Jadi pada saat kita berkunjung ke proyek salah satu alumni, kita langsung diskusi di sana. Nah, pada saat diskusi itulah kita juga akan belajar bagaimana seorang marketing gitu ya. Karena saya selalu menganggap bahwa diri saya ini marketing. Ya, karena di perusahaan saya itu tidak ada divisi marketing, ya. Jadi saya menganut sebuah mitos gitu, sebuah platform everybody is marketing. Jadi kalau di kantor saya, marketingnya siapa? Ya semuanya yang masuk kantor itu adalah marketing gitu. Karena memang saya jiwanya jiwa marketing gitu. Itu saya tularkan ke teman-teman DPI. Syarat jadi member nggak ada lagi kawan kecuali ikut workshopnya. Jadi mohon maaf apabila Anda tidak berkesempatan mengikuti workshop, maka kami belum bisa menerima menjadi anggota DPI ya, karena syaratnya adalah ikut workshopnya. Saya terbayang betapa sulitnya memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak mempunyai ilmu dasar. Itu berat, ya, itu berat. Jadi di workshop itu bahasanya kita samakan dulu ya, sehingga visi misi menjadi seorang developer itu sama gitu ya dengan yang saya visi misikan gitu, sehingga jawabannya akan gampang. Contoh bahwa kita tidak akan ngakalin perizinan gitu ya, sehingga saya tidak akan menerima konsultasi bagaimana caranya ngakalin perizinan. Ya, kita upayakan untuk maksimal pada saat menyelesaikan tepat waktunya, misalnya begitu. Nah, tentu itu juga menjadi sama-sama nih visi misi kita. Apa keuntungan kamu mengikuti workshop DPI? Ya, kelas offline dan online ini ya, itu 8 jam. Offline dan online maksudnya gimana? Jadi, saya kapan hari itu telah mencoba ya, kelas online saja, tidak ada offline, tapi banyak yang minta agar ada kelas offline. Tentu dengan segala aturan protokoler kesehatan dalam new normal ini gitu ya. Jadi kelas offline itu kita selenggarakan, tapi kita juga kasih streaming sehingga orang-orang yang atau teman-teman yang nggak bisa datang karena saking jauhnya itu masih mengikuti acara itu lewat Zoom ya, lewat online. Kemudian rekaman materi workshop, dan materi workshop itu juga kita rekam, kita berikan ya, dan kita tempelkan di website kita ya, di website kita. Buku modul dan dokumennya sangat lengkap sekali kawan. Bahkan di dalamnya itu yang saya ingat ya, itu ada lembar form survei lahan. Itu powerful sekali untuk memulai sebuah proyek dan memilih lahan gitu ya. Selebihnya adalah contoh-contoh perjanjian dan dokumen. Kemudian aplikasi QuickCon yang kita berikan tadi, itu nanti kita berikan juga versi handphonenya supaya bisa dibawa kemana-mana. Kemudian akses ke member area. Jadi seluruh peserta workshop otomatis kita kasih akses ke member area. Akses member area ini kalau di luar anggota DPI tentu ada biayanya kawan ya. Itu aksesnya saja itu kita tawarkan di angka 3 juta ya untuk akses member area. Tapi kalau di workshop akses ke member area ini kita kasih free. Konsultasi selama 1 tahun gratis gitu ya. Nah, ini ada sedikit beda. Kalau berteman dengan saya selamanya monggo. Tapi kalau konsultasi di dalam grup ataupun konsultasi secara intens gitu, itu kita kasih 1 tahun. Tujuannya apa? Supaya teman-teman itu tidak menyia-nyiakan gitu. Setelah mengikuti workshop itu betul-betul prakteklah. Kita dorong terus prakteklah gitu ya.
bisa seunit, 2 unit, 3 unit gitu, atau mungkin ambil kapling dari milik teman DPI, kemudian dikasih harga dasar, dibangun, dijual, nggak masalah. Ya, nggak ada masalah itu ya. Yang penting praktek. Rekomendasi masuk menjadi anggota asosiasi gitu ya. Kapan workshopnya kawan? Nah ini perlu dicatat dengan baik ya. Kita ada workshop itu di Solo kawan. Ya, Solo kita pilih itu supaya teman-teman yang dari timur ataupun dari barat ya, yang di Pulau Jawa tuh, itu bisa mengakses Solo ini tanpa pesawat ya, bisa pakai tol langsung gitu, karena Solo dilewati exit tol, ada 3 exit tol di Solo gitu ya, sehingga yang dari timur ataupun yang dari barat menggunakan mobil itu bisa ya. Nah teman-teman yang dari luar itu, kita Solo ini juga ada bandaranya. Tapi bandara yang terdekat apabila Solo nggak ada adalah Jogja dan Semarang. Jadi tempat strategis sekali gitu ya. Hari Sabtu kawan, tanggal 17 Oktober 2020, mulai jam 10 pagi sampai selesai di Hotel Aston Solo gitu ya. Ini nanti panitia juga tentu akan ingatkan, atau mungkin Anda langsung daftar saja di di text line ya yang ada di bawah ini. Offline dan online kawan, begitu ya. Offline dan online. Nah, biayanya 9 juta kawan ya, dan tadi saya lupa katakan bahwa untuk era pandemi ini ya, karena kami harus mengedepankan protokoler demi supaya tidak ada klaster, nanti saya takutkan ada klaster DPI. Kalau klaster perumahan sih nggak apa-apa, ini klaster COVID ya, jangan sampai begitu. Sehingga kita batasi pesertanya itu hanya 20 orang saja kawan ya, hanya 20 orang saja. Biayanya 9 juta ya, biayanya 9 juta, dan ini ada potongan 2 juta khusus untuk yang daftar ya, dan bayar DP 1 juta hari ini. Jadi mungkin Anda daftar aja gitu ya, dengan itu kan ada nomor HP-nya tuh di situ ya. Anda yang penting daftarnya hari ini deh ya, daftarnya hari ini. Kemudian kalau ini waktu udah malam, saya rasa mungkin DP 1 juta bisa malam ini ataupun besok pagi ya, M-Banking. Pelunasan H-2 ya, itu 6 jutanya. Pelunasan H-2 ya, dan itu 6 jutanya. Jadi saya harus sampaikan kepada Anda bahwa angka ini, kalau Anda praktek, ini betul-betul angka kecil. Ya, karena komisi marketing saja itu biasanya sudah 2-2,5%. Kalau Anda jualan rumah, harganya itu 200 juta, maka 2% itu sudah berapa itu ya? 1%-nya 2 juta. 2%-nya sudah 4 juta itu kasih komisi marketing. Ya, untuk komisi marketing. Ya, kemudian dia kalau jualan 2 unit berarti nilainya 8 juta dong kan gitu. Padahal ini 9 juta kurangin 2 juta berarti kan 7 juta tuh gitu ya. Setara komisi marketing gitu. Ya, setara komisi marketing. Jadi begitu praktek, saya rasa ini angka yang bisa diabaikan gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman gitu ya, dan sekali lagi saya tentu akan selalu memberikan yang terbaik ya. Mudah-mudahan besok pun juga bisa semangat ya untuk bisa memberikan banyak hal, khususnya adalah pada saat kita akan mengupas ya berbagai contoh, berbagai hal yang bisa kita lakukan. Jadi saya ulangi lagi, ada potongan 2 juta khusus untuk yang daftar hari ini ya, dan bayar UTJ-nya 1 juta hari ini, pelunasan H-2 6 jutanya. Saya sampaikan terima kasih banyak ya sudah nemenin saya 1,5 jam ini. Ya, nggak tahu tepatnya berapa itu, 1 jam atau 1,5 jam gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa ketemu secara tatap muka dengan saya, dan kita akan bicara banyak, dan Anda saya perbolehkan itu membawa dokumen-dokumen proyek apabila Anda memang sudah memulainya, atau membawa calon-calon tanah yang akan Anda pilih ataupun Anda kerjakan, atau jangan-jangan sudah menyiapkan nama perumahan juga. Jadi kita akan seru-seruan kawan, dan yang lebih penting lagi dari acara workshop ini adalah setelah Anda mengikuti workshop, maka Anda sudah resmi menjadi anggota Developer Properti Indonesia, dan Anda berhak untuk konsultasi tanpa dibatasi, dan itu sudah tidak berbayar lagi, begitu ya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya maaf banget ya apabila ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu yang tidak bisa saya jawab ya, karena waktu saja.
Tapi kalau di workshop Anda tanya apapun itu ya, itu tentu saja kita mempunyai banyak waktu ya, dan percayalah sebagus apapun Anda menyerap acara saya ini hanya 1 jam, 1,5 jam, itu tidak akan merubah Anda menjadi seorang developer, kawan ya. Karena ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda akan temui di lapangan, dan itu bisa kita diskusikan dan kita bisa jawab ya, insya Allah di dalam grup Developer Properti Indonesia. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kawan, bisnis properti sebenarnya bukanlah sebuah bisnis untuk dibicarakan, tapi bisnis yang betul-betul enak untuk dilaksanakan. Anda tidak perlu berpikiran harus memulai sebuah proyek dengan membuka perumahan yang begitu luasnya. Bahkan Anda bisa memulai dari 1 ataupun 2 unit yang ada di sekitar Anda saja. Dan kalaulah Anda tidak mau ataupun tidak punya modal untuk mendirikan bangunannya, Anda juga masih punya pilihan lain yang lebih ringan, yaitu cukup dengan menjual kaflingnya. Karena pada dasarnya saat ini properti itu adalah bagian penting dari sebuah nilai investasi, sehingga para pembeli saat ini juga sangat bervariasi. Ada kalanya mereka bukan saat ini membutuhkan rumah, tapi saat ini dia punya uang, namun tidak punya pilihan ataupun tidak ada alternatif-alternatif lain yang bagus ya, kecuali mengamankan uangnya dalam bentuk properti. Jadi pilihan yang paling gampang sebenarnya adalah Anda membeli tanah, kemudian Anda bagi-bagi, kemudian menjual tanah juga. Namun jangan lupa, sebenarnya tanah itu berharga, ya itu harus ada legalitasnya. Nah, legalitas di sini adalah Anda harus pikirkan, kalau orang sudah membeli tanah Anda, pastikan dia juga bisa membangunnya. Untuk itu Anda harus pikirkan pajak sertifikatnya, Anda juga harus pikirkan IMB-nya. Sedikit tips dari saya, mudah-mudahan manfaat. See you. Tahukah Anda, pertama kali saya pada saat tertarik ke dalam bisnis properti ya, saya waktu itu bertanya-tanya, kalau saya harus memulai dari mana. Kemudian kalau saya membutuhkan dokumen, contoh-contoh dokumen itu saya dapatkan dari mana. Terus kemudian bagaimanakah caranya seorang developer itu menguasai lahan, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara mendapatkan permodalan, bagaimana kerjasama dengan bank. Banyak sekali waktu itu yang ada di benak saya pada saat saya pertama kali memulai bisnis ini kurang lebih 12 tahun yang lalu. Sampai kemudian saya harus mendapati sebuah kenyataan, ternyata sampai saat ini sekolah properti itu tidak pernah ada ya. Bahkan di universitas-universitas terkenal itu tidak ada satupun fakultas developer rumah dibuka. Lalu buat orang-orang baru seperti saya waktu itu, saya pikir saya harus mendapatkan properti itu dari mana, atau mendapatkan ilmu propertinya dari mana. Rupanya tidak ada jalan lain kecuali kita berani mencobanya. Nah, pada saat coba-coba itu tentu saja karena sebagai orang baru dan tidak ada yang mendampingi, tentu saja saya mengalami tabrakan-tabrakan. Nah, tabrakan-tabrakan itulah yang menyakitkan. Sampai kemudian saya punya kesimpulan bahwasanya bagi seorang developer baru ya, yang dibutuhkan sebenarnya bukan pembelajaran, tapi lebih dari itu adalah pendampingan. Pendampingan itu artinya pada saat developer baru ini praktek, step by step-nya itu betul-betul ada tempat untuk bertanya. Ya, ada tempat untuk bertanya, untuk berkonsultasi, bahkan lebih dari itu adalah mencontoh. Bahkan kalau perlu mengunjungi proyek seniornya, untuk kemudian belajar secara real bagaimana caranya membuat bisnis ini dengan baik. Nah, kawan, sejak tahun 2012 ya, saya mendirikan sebuah komunitas yang kemudian komunitas ini kita kenal dengan Developer Properti Indonesia. Ya, ini adalah komunitas developer muda terbesar di Indonesia karena memang kita kasih kesempatan kepada siapapun ya untuk bergabung dengan kami. Kemudian pada saat dia praktek, dia boleh konsultasi kami terus-menerus dan itu tidak perlu berbayar sama sekali selama dia adalah anggota Developer Properti Indonesia. Nah, apakah Anda adalah calon anggota Developer Properti Indonesia